fokus ke nomor 5. Nomor 5. Kalimatnya adalah dia belajar bahasa Inggris tidak bisa. Bahasa Inggrisnya apa? She studies. Yang pertama present tense dan yang kedua adalah past tense. Semuanya bawa kamus ya? Siapkan kamusnya. Pertama untuk yang past tense, dalam past tense berkaitan dengan regular dan irregular verb, kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Ingat ya? Kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Ya, oke, baik, nanti saya ingatkan kembali. Baik. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi dan membuat kalimat. Ya. Jadi kalian bisa mengidentifikasi yang mana past tense, mana present tense. Dan yang kedua, bisa membuat kalimat seperti apa present tense dan seperti apa past tense. Present tense itu adalah apa? Kegiatan yang bagaimana? Ya sudah terjadi. Kalau past tense adalah apa? Sedangkan yang past tense adalah kejadian yang sudah terjadi. Apa perbedaannya? Baik. Saya akan ini. Kalian artikan. Saya berikan A, B, C, D. A, C. Yang benar yang mana? B dan C. A. Yang benar yang A, angkat tangan. Angkat tangan. Yang benar hanya yang A saja. Oh, yang A dulu deh, yang A. Yang benar yang A, angkat tangan. Oke. Yang B yang benar, angkat tangan. Oke. Danu, angkat tangan enggak? Angkat tangan. Yang benar yang C, angkat tangan. Yang benar yang D, angkat tangan. Yang enggak angkat tangan berarti salah semua ini. Saya ulangi lagi. Satu-satu ya. Kalau nanti A benar, B benar, C benar berarti angkat tangan terus. Yang benar yang A, angkat tangan. Oke, yang B benar, angkat tangan. Oke, yang C benar, angkat tangan. Oke, yang D benar, angkat tangan. Ini salah. Baik. Baik, ini. Jika kita berbicara dengan sesuai dengan konteksnya,
kita berbicara dengan konteksnya sesuai dengan judulnya tadi. Sudah dijelaskan sebenarnya keempat ini benar. Keempatnya ini benar. Nah, bedanya adalah kalau kita berbicara dalam bentuk bahasa Indonesia past tense, kejadian yang sudah terjadi, maka harus ada keterangan waktunya. Contoh, saya membaca buku. Kalau dalam bentuk bahasa Indonesia, kira-kira kalian memahaminya kapan kalian membaca bukunya? Sekarang. Kalau dalam bentuk bahasa Inggris, I read a book, itu ada dua, I read a book, ya, sorry, yang C read a book. Ini karena di sini tidak menggunakan S, sudah pastikan bahwa kalimat tersebut sudah terjadi. Paham nggak? Sudah paham? Oke, baik, saya ulang lagi. Jika kita berbicara tentang present tense, kata kerjanya kan ditambah S, ya kan? Jika dia tunggal, benar nggak? Benar. Jika berbicara tentang present tense, maka series book ini ditambah dengan S. Jika berbicara tentang past tense, kejadian yang sudah terjadi, maka kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua. Kalau kalian buka di kamus bagian kata kerja yang tidak beraturan, maka membaca kata read itu bentuknya sama. Nah, ini akan kita pelajari perbedaannya seperti apa. Ya, kita pakai baik. Saya akan ke present tense dulu. Jadi present tense tadi apa? Rutinitas. Baik. Present tense. Seperti biasa, bentuk kalimatnya adalah subjek ditambah ya S atau ES. Oke, itu aja ya. Lalu yang negatif, subjek ditambah do atau does ditambah not. Itu aja kan? Ya. Ya, ini ditambah dengan ini ditambah sorry. Ini yang ada S atau S-nya. Sedangkan yang interrogatifnya do atau does ditambah subjek ditambah verb. Oke, baik. Nanti dulu nanti biar kita sama-sama tahu dulu. Oke. Sebelum saya ke sana, bisa nggak membedakan mana kata kerja, mana kata sifat, mana kata benda? Bisa nggak? Kata kerja apa saja contohnya? Makan, terus tidur, minum, mandi, masak, bangun pagi. Kalau kata sifat apa saja? Cantik, bahagia, senang, marah, senyum. Kalau kata benda? Kursi, meja, oke, baik. Yang berhubungan dengan benda maka dia disebut kata benda. Yang berhubungan dengan sifat dia disebut dengan kata sifat. Kata kerja berhubungan yang dengan kata kerja. Nah, ini yang kita gunakan adalah yang kata kerja. Kata kerja. Contohnya tadi mandi, makan, tidur, dan sebagainya. Baik. Ini yang past tense, ini yang present tense. Baik. Sekarang coba kalian perhatikan ini berkaitan dengan tulisannya sama dengan satu. Past tense. Past tense itu subjek dengan di bentuk kedua. Lalu negatifnya subjek ditambah get ditambah
not ditambah verb 1. Interrogatifnya kata kalimat tanyanya did ditambah subject ditambah verb 1. Oke, baik. Sebelum saya lanjut lagi, subjek apa saja? Subjek. Ya, Ayah. ayah, boleh. Siapa lagi? Bapak. Bapak. Yang berhubungan dengan subjek itu adalah orangnya. Orangnya ya. Baik, orangnya. Lebih ke I, you, we, they, lalu he, she, dan it. I siapa? Saya. You siapa? Kamu. We siapa? Kita. Oke, they siapa? Mereka. We siapa? Dia laki-laki. Si siapa? Dia perempuan. It siapa? Hewan. Itu pengganti hewan atau binatang selain manusia ya, selain manusia. Oke. Karena kita berbicara dua past tense, kita berbicara dengan dua tenses. Untuk yang past tense, I, you, they, is ya tidak ditambah apa-apa. Langsung ke bentuk kedua. Lalu untuk yang present tense ini terbagi menjadi dua. Ini terbagi menjadi dua. Ini adalah yang Tunggal. tunggal yang mana? Di atas. Yang jamak yang mana? Yang mana ya jawab? Ingat ya? Ya. Hah? Ini yang jamak. Ini yang Tunggal. tunggal. Jamak itu apa? Hah? Jamak itu kata lainnya apa? Sampai atau banyak. Tunggal artinya sendirian. Oke, baik. Untuk yang present tense tadi kan ada yang ini. Ada yang ini. Ada yang ini. Ya kan? Nah, mana yang ditambah s, mana yang menggunakan do, mana yang menggunakan does? Subjeknya. Mana? Yang nambahin S itu Pak, yang I, si sama yang Oke, tunggal. baik. Ini yang ditambah s atau S. ds. Terus mana yang menggunakan kata do? Yang Ah, untuk yang tunggal. Oke. Mana yang menggunakan does? yang S ini yang itu Pak, yang tunggal. Yang Tunggal kayaknya ya. ini yang menggunakan does. Oke, baik. Saya akan berikan contohnya. Tadi contohnya adalah I read a book. Kalau ini diubah menjadi kalau I-nya saya ubah menjadi I, maka read a book. Read-nya harusnya gimana? Read. Kalau kalimatnya saya tidak membaca buku, Saya tidak membaca. ya saya tidak membaca buku. I doesn't read a book. I I don't ya I do don't read a book. Kalau dia tidak membaca buku, ya he doesn't read a book. Kalau apakah kamu membaca buku? Apakah kamu membaca buku? Apakah kamu membaca buku?
menggunakan he ini, maka ada tambahan s atau es. Lalu yang kedua, penggunaan kata do ini, yang do adalah yang tunggal. Sorry, yang jamak. Penggunaan do menggunakan yang jamak, yang does menggunakan yang tunggal. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak, itu kan yang in dosen itu, tapi yang di dosen itu nggak ada Siapa? yang dosen. Doesn't. Ya. Terus? Itu kan nggak ada di present tense atau past tense. Itu kan tuh bisa ada dosen. Doesn't. Iya. Untuk present tense ya, ini. Untuk bedanya present tense dengan past tense. Kalau past tense do-nya maka berubah menjadi did. Biasa itu adalah auxiliary, kata tambah. Kalau kita menggunakan not saja, ini ya, maka dia tidak akan tahu berapa subjeknya. Subjeknya ini. Maka ada tambahan do atau yes untuk yang present tense. Tapi kalau dia past tense, penggunaan did ini untuk semuanya. Untuk semuanya. Sama, polanya sama. Hanya saja yang past tense menggunakan did karena kejadiannya sudah lampau. Untuk yang penggunaan yang sehari-hari maka menggunakan do atau yes. Oke, baik. Untuk pemahaman kalian, tolong buatkan kalimat satu aja. Satu dulu untuk yang present tense. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Yang simpel aja dulu. Oh ini, saya pergi ke sekolah setiap hari. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Sudah? Oke, silakan bahasa Inggrisnya. Itu dulu. Salah berarti saya harus ulang lagi. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah. Siapa yang mau maju tulisnya? Saya. Tadi kalau salah kayak. Nah, kalau salah nanti ada temanmu yang mau maju. Ya. Ada jawaban yang lain? Nggak ada. Ada jawaban yang lain? Oke, silakan tulis. Nanti biar kita tahu perbedaannya. Oke, ada jawaban yang lain? Ada nggak? Kalau beda kurang apa ini? Oke, bedanya apa? Bedanya Ini, bedanya. Iya. Yang benar yang mana? Atas. Kenapa yang atas? Karena dia bersinta.
jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Jadi Mana dong? jadi gimana? Wendo. Jadi Aida. tunggal maka ditambah S atau S. Sedangkan yang jamak tidak ditambah apa-apa. Jadi yang benar adalah Aida. Bro. Sudah. Sekarang satu lagi. Masih soal yang sama. Tapi dua soal ya. Dua soal. Cuma subjeknya satu. Ya, masih sama. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. Sudah. Yang kedua sama. Hanya satu buah subjeknya saja. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Ini biar kita sama-sama paham dulu. Mana yang ditambah S, mana yang tidak ditambah S. Sudah. Barisan paling ujung. Siapa yang mau masuk? Ini kan Pak Budi. Sudah. Ini saya hapus ya. Oh ini yang saya hapus. Silakan. Yang ujung. Yang ujung ada yang mau masuk. Ada Pak. Silakan. Eh. Dirawat atau apa namanya? Fadil. Silakan. Nomor 2. Tunggu, baru saya ini. Itu sudah cukup. Baru yang kedua. Ayo sama namanya. Ail. Ayo. Ayo tahu ayo. Pak Munir juga Pak Munir. Ayo tahu yang maju. Aku aja Pak. Ayo dulu. Oke, ayo. Bapak saya besar. Oke, yang ketiga. Baris. Yang tiga. Ada tiga kan lagi. Ada empat. Dua Pak. Saya kira ada empat. Ya, oke, baik. Yang mana yang betul, yang mana yang salah? Betul semuanya. Semua. Baik, paham nggak? Ah. Mana yang menggunakan S, mana yang tidak menggunakan S? Ya. Betul, baik. Yes. Baik, sekarang saya ke bagian past tense. Bagian past tense. Past tense. Ya, sudah paham ya? Sudah. Contohnya gini, untuk yang present tense ataupun past tense, present tense atau past tense saya kembali ke tadi dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu harus
hari, setiap pagi, setiap tahun, setiap minggu dan segala macam. Itu untuk yang rutinitas. Untuk yang past tense, untuk kejadian yang sudah terjadi, untuk dalam lingkup bahasa Indonesia keterangan waktunya adalah contohnya apa? Morning, tadi pagi, tadi siang, tadi malam, kemarin, minggu lalu, dan segala macamnya harus disebutkan. Nah, dalam bahasa Inggris disebutkan ataupun tidak itu sudah ketahuan kalimat tersebut apakah kejadian itu sudah terjadi atau belum. Ini mau dicatat atau enggak? Boleh. Ya? Kira-kira yang belum paham tentang past tense siapa? Sorry, yang present tense. Yang penggunaan S dengan S. Sudah paham? Lumayan sedikit paham. Lumayan sedikit paham. Kira-kira tadi kan ada yang ditambah ini ES dengan yang ES. Ya. Membedakannya gimana? Yang pakai kalau belakangnya O, S, Belakangnya O. oke. Belakangnya ES. Yang belakangnya ES. Pakai itu kalau belakangnya O, Kalau belakangnya O. ES. Kalau yang ditambah S apa? Kalau ditambah S itu kayak saya jadiin US. Kalau belakangnya paling belakang adalah huruf konsonan, Ya. huruf konsonan maka ditambah S. Kalau belakangnya hurufnya O maka ditambah S. Kalau belakangnya huruf Y gimana? Y itu kan konsonan. S. Nah, Y itu ada pengecualian ya. Y itu kan berubah. Contohnya tadi. Tadi artinya apa? Belajar. Maka Y berubah menjadi I lalu ditambah S. Kalau belakangnya Y. Ya. Sudah tentang present? Sudah catat? Sudah selesai belum? Sudah. Kalau sudah saya hapus. Sudah. Oke, baik. Saya ke bagian past tense. Bagian past tense. Coba kalian perhatikan di kamus. Halamannya beda-beda. Cari reguler dan irregular verb. Reguler atau irregular verb. Bahasa Indonesianya kata kerja beraturan atau kata kerja tidak beraturan. Ada nggak? Ada. Tanya. Nah, ini ada ketemu. Yang dia kecil-kecil. Tiga macam. Ya. Ya. Ada yang di bagian tengah, ada yang di bagian paling belakang. Apa namanya? Amat ketemu belum? Enggak ketemu kalau dia.
Sudah semuanya? Sudah. Oke, baik. Nah, past tense atau kata apa ini? Past tense itu kejadian yang sudah terjadi. Itu ditandai dengan kata kerja bentuk kedua. Bentuk kedua. Coba kalian cari kata go. Di reguler. Di kata kerja tidak beraturan. Di kata kerja tidak beraturan. Go. Berubah menjadi apa? Hah? Will. Go. Go jadi? Ya, berubah menjadi when. Kalau nanti berubah menjadi apa? Tadi. Ya. Baik. Perhatikan dulu. Perhatikan. Di sini ada dua macam. Ini tinggal tambah ed, sedangkan ini berubah. Perbedaannya adalah yang ditambah ed itu adalah kata kerja yang beraturan. Kata kerja yang beraturan. Itu tinggal ditambah ed. Sedangkan yang berubah atau sama, contoh tadi read berubah menjadi apa? Coba tadi. Ya. Berubah menjadi sama. Kalau drink itu apa? Minum. Berubah menjadi apa? Drum. Ya. Drink. Nah, yang berubah seperti ini atau sama, dia kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja tidak berubah. Sampai sini ya. Tahu nggak? Oke, baik. Bisa nggak membedakan? Tapi ya nanti sambil cari di kamus ya. Sambil cari di kamus mana yang beraturan dan yang tidak beraturan. Selama berubah menjadi when, study berubah menjadi studied yang ada ide-nya, read berubah menjadi read, dan apa yang namanya tadi keterangan waktu untuk kejadian yang sudah terjadi apa saja contohnya? Ya kemarin bahasa Inggrisnya yesterday. Tadi pagi Last morning. Tahun lalu tahun lalu last year. kemarin malam Kemarin malam apa? Tadi malam. naik Last night. Oke, baik. Jika keterangan waktunya berdasarkan dengan kejadian yang sudah terjadi, maka itu sudah pasti itu adalah past tense. Ya, paham nggak? Coba saya ingin tahu pemahaman kalian tentang present tense dan past tense. Di sini nanti di dalam ini kalian identifikasi saja. Identifikasi kalimat tersebut termasuk present tense atau termasuk past tense. Paham ya?